Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wilda Nuraini. Nah, di sini kita masuk ke bab 4 yaitu dynamic routing EIGRP. Nah, di sini kita akan membuat sebuah topologi baru dengan menggunakan dua router dan menggunakan dua PC ya teman-teman. Jika sudah ditambahkan semuanya, di sini saya akan mengganti namanya terlebih dahulu. Jika sudah, kita bisa sambungkan menggunakan kabel automatik. Kemudian saya akan menambahkan node untuk IP-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menambahkan untuk semua IP-nya. Nah, jadi teman-teman, router 1 jika ingin menuju ke router 2 itu menggunakan interface yang gigabit 0/0 dengan IP 10.10.10.1/24. Nah, jika router 2 ingin menuju ke router 1 itu menggunakan interface yang gigabit 0/0 juga dengan IP 10.10.10.2/24. Nah, jika router 1 ingin menuju ke PC 1, maka dia melewati jalur yang interface gigabit 0/1 dengan IP 192.168.10.1/24. Nah, jika router 2 ingin menuju ke PC 2, maka dia menggunakan interface yang gigabit 0/1 juga dengan IP 192.168.20.1/24. Nah, untuk IP PC1 sendiri itu 192.168.10.2/24 dan untuk PC2 itu IP-nya 192.168.20.2/24. Nah, di sini akan saya konfigurasikan dulu di router satunya. Lalu yang pertama saya akan masuk dulu ke interface yang gigabit 0/0. Kemudian kita bisa masukkan untuk IP address-nya juga yaitu yang ini ya teman-teman. Kemudian kita bisa no shutdown. Kemudian kita masuk ke interface gigabit 0/1. Lalu kita masukkan IP address-nya ya teman-teman, yang berarti yang 20.1. Lalu kita no shutdown. Nah, di sini dia sudah nyala ya teman-teman. Kita konfigurasikan juga yang di router 2. Caranya seperti tadi ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini sudah menyala semua ya teman-teman. Kemudian kita akan masukkan IP di masing-masing IP PC ini. Kita masukkan dulu di PC 1. Kemudian kita juga berikan IP di PC 2. Selanjutnya saya akan mengkonfigurasi untuk dynamic routing-nya. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan dulu perbedaan antara static routing dan dynamic routing. Nah, jadi kalau di static routing itu kan kita akan memasukkan networknya. Misal di sini 192.168.20.0. Kemudian kita akan memasukkan untuk subnet masknya yaitu 255. Dan yang terakhir itu kita akan memasukkan jalurnya, yaitu misal di sini dari router 1 ingin ke router 2.
berarti kita pakai jalur yang 10.10.10.2. Nah, jadi seperti itulah static routing. Nah, kalau di dynamic routing itu kita bisa memakai yang advertised connected network. Di sini saya akan tuliskan dulu. Nah, jadi kita itu seperti mempromosikan IP-nya. Nah, ini kita langsung saja konfigurasikan di router 1. Nah, di sini kita akan melihat untuk IP root-nya dengan perintah show IP root. Nah, jadi di sini kan ada C ya, teman-teman. C itu artinya connected. C itu artinya connected. Nah, di sini untuk yang IP 10.10.10.10.0/24 ini dan yang 192.168.10.0/24 ini akan kita promosikan bagian 10.0. Kita bisa copy, kita bisa tulis di sini. Kemudian untuk network yang router 2 itu kita bisa lihat lagi di router 1. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang 192.10.0/24 itu kita bisa copy. Kemudian kita akan lihat juga untuk di router 2-nya. Di sini kita akan lihat juga IP root-nya. Nah, di sini kan ada 2C juga. Untuk yang C pertama itu network untuk gig 0/0. Yang ini, teman-teman. Yang 10 ini ya. Kita tuliskan juga yang gig 0/1 ya, teman-teman. Nah, jadi untuk konsep dynamic routing itu, misal di sini si router 1 itu akan melakukan advertised connected network atau promosi ke router 2. Nah, berarti nanti kita hanya akan konfigurasi di router 1 saja. Nantinya secara otomatis si router 2 itu akan menambahkan jalurnya. Nah, misalnya dari PC1 ke PC2. Nah, si router 2 itu kan sudah punya network yang 20.0, tapi belum punya yang 10.0. Berarti nanti si router 1 itu akan mempromosikan IP yang ini, yang 10.0 ke router 2. Kemudian nantinya router 2 secara otomatis akan menambahkan jalur yang ini ya, teman-teman. Nah, terus sebaliknya juga nanti si router 2 akan mempromosikan IP yang 20.0. Karena kan kalau yang 10.0 ini sudah sama-sama punya. Terus nanti jalur 1 itu akan menambahkan jalur yang 20.0 ini ya, teman-teman. Maka nantinya si PC1 dan PC2 itu bisa saling berkomunikasi. Nah, di dynamic routing sendiri itu ada beberapa protokol, yaitu saya akan tambahkan terlebih dahulu. Yang pertama itu ada RIP. Jadi RIP ini sekarang sudah jarang digunakan ya, teman-teman. Kedua ada EIGRP atau router Cisco dengan router Cisco. Yang ketiga itu ada OSPF,
Jadi OSPF sendiri itu open standard. Jadi digunakan ketika router Cisco bertemu dengan selain router Cisco. Terus yang terakhir itu BGP. Untuk BGP itu juga open standard, tapi berbeda dengan yang OSPF ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari yang EIGRP. Nah, jadi untuk konfigurasinya akan saya lakukan dengan metode yang dynamic routing EIGRP. Nah, di sini kita bisa buka router satunya. Nah, di sini kita bisa ketikkan router EIGRP tanda tanya. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan ada angka 1 sampai 65535. Untuk autonomous itu kita akan pelajari di BGP. Nah, di sini tuh kita bisa memilih angkanya. Di sini saya akan coba tambahkan yang 10. Lalu kita masukkan juga untuk networknya. Di sini kita ketikkan network. Di sini saya akan tulis 10.10.10.0. Lalu kita tambahkan juga network yang ini ya teman-teman, 192.168.10.0. Kemudian kita bisa buka di router 2-nya. Di sini kita bisa tuliskan router EIGRP. Kita pakai angka yang 10 karena untuk angkanya itu harus sama dengan yang di router 1 ya teman-teman. Kemudian kita tuliskan networknya. Untuk networknya yaitu yang 10.10. Kita bisa ketikkan, kemudian kita bisa lihat dulu dengan perintah IP. Doso IP, sorry teman-teman. Nah, maksud dari network ini adalah tetangga ya teman-teman. Nah, IP tetangga dari 10.2 itu kan berarti yang 10.1 ini. Nah, secara otomatis IP networknya itu akan terdaftar. Nah, kita bisa tuliskan network yang 192.168.20.0. Kemudian kita lihat di router 1. Dan di sini kita bisa lihat juga dengan perintah yang sama yaitu doso IP EIGRP export. Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk networknya itu juga sudah 10.2. Ini sudah otomatis startup ya teman-teman. Terus kita coba lihat untuk IP root-nya. Kita bisa ketikkan perintah doso IP root. Nah, di sini bisa teman-teman lihat yang di bagian D, yang ini teman-teman.
ini itu bukan dinamik, melainkan D ini adalah IIGRP-nya. Teman-teman bisa lihat kodenya di sini. Teman-teman, untuk yang D itu adalah IIGRP. Nah, jadi untuk yang IP 192.168.20.0 ini adalah IP dari si IIGRP ini. Kemudian kita akan mencoba kirim surat dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasikan menggunakan 3 router seperti di materi sebelumnya. Kita pakai yang sama yaitu 2911. Kita bisa tambahkan router yang 2911. Kemudian tambahkan juga satu PC. Nah, di sini saya akan konfigurasi dulu IP di masing-masing interface-nya. Kita bisa buka router 2. Nah, di sini berarti kita masuk ke yang interface gigabit 0/2. Kemudian kita bisa masukkan IP address-nya. Yaitu berarti yang 20.2. Kemudian kita nyalakan dengan perintah no shutdown. Nah, lanjut kita konfigurasikan di router 3. Kita bisa masuk ke yang interface gigabit 0/0. Lalu IP add. Nah, di sini untuk interface-nya itu sudah menyala ya teman-teman. Kemudian kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke interface gigabit. Berarti kita masuk ke yang gigabit 0/1. Lalu IP add. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan semua interface-nya itu sudah menyala. Nah, jika sudah, kita akan mengkonfigurasi IP-nya di PC 3. Nah, jadi kalau di static routing itu kan kita mengkonfigurasikan satu-satu. Nah, berarti di router 1 dan router 2 itu kita konfigurasi. Nah, tetapi kalau di dynamic routing itu kita hanya melakukan 2 konfigurasi. Di mana router yang terhubung yaitu router 2 dan router 3 saja. Kita bisa coba masuk ke router 3. Nah, di sini kita bisa ketikkan route IIGRP 10. Kemudian kita bisa ketikkan networknya. Kemudian kita ketikkan lagi network. Kemudian kita bisa buka router 2 ya. Di sini kita bisa ketikkan route IIGRP 10. Kita enter.
Lalu kita masukkan networknya. Kemudian kita masukkan network lagi, yaitu yang 192.168.30.0. Kita enter. Kemudian di sini kita bisa lihat dengan perintah do show IP route. Nah, di sini sudah ada di bagian D, yaitu IP-nya 192.168.30.0/24. Nah, di sini kita akan coba kirim surat dari PC 2 ke PC 3. Nah, di sini bisa teman-teman lihat sudah successful ya teman-teman. Kemudian kita bisa coba lihat di router 1. Kita coba ketikkan do show IP route. Nah, di sini sudah ada secara otomatis IP dari si router 3-nya. Nah, di sini kita coba kirim surat dari PC 1 ke PC 3. Nah, di sini hasilnya successful ya teman-teman. Nah, jadi secara otomatis router satunya itu akan mengikuti router 2 dan router 3-nya. Sekarang kita akan coba mengkonfigurasi menggunakan VLAN. Di sini saya akan menambahkan satu switch dan 2 PC. Untuk switchnya saya pakai yang 2960. Nah, jadi untuk topologinya itu akan jadi seperti ini, yaitu yang di PC 4 ini itu akan menjadi VLAN 10 dan yang di PC 5 itu akan menjadi VLAN 20. Di sini saya akan mengkonfigurasikan dulu untuk VLAN-nya. Kita bisa buka switch-nya. Kita bisa masukkan untuk VLAN 10-nya dan VLAN 20. Nah, di sini saya akan masuk ke interface yang mengarah ke PC 4 dulu, yaitu yang VLAN 10. Di sini kita bisa lihat yang mengarah ke PC 4 itu adalah interface FA0/2. Kemudian kita bisa ketikkan switch port. Mode akses. Kemudian kita ketikkan lagi switch port. Akses VLAN 10. Lalu kita bisa masuk ke interface yang mengarah ke PC 5, yaitu interface FA03. Kemudian kita juga sama mengetikkan perintah switch port, mode akses, lalu switch port, akses VLAN 20. Lalu kita lihat dengan perintah do show VLAN brief. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan untuk VLAN 10 dan 20 itu sudah ada dan interface-nya itu sudah aktif. Kemudian saya akan menerangkan dulu untuk si switch-nya.
Di sini kita bisa masuk ke interface FA0/1. Lalu kita berikan perintah switch port mode access. Kemudian kita bisa masuk ke router 3-nya. Kemudian kita bisa masuk ke routernya yang interface gigabit 0/2. Kemudian kita tuliskan IP address-nya, yaitu berarti dia memakai yang 30.1. Lalu kita nyalakan dengan perintah no shutdown. Nah, di sini sudah menyala ya. Kemudian kita akan coba konfigurasikan untuk IP VLAN-nya. Nah, berarti tadi kan kita sudah membuat yang sub interface. Nah, di sini kita bisa ketikkan interface gig 0/0. Oh, salah teman-teman. Kita ketikkan interface gigabit 0/2. Titik dengan titik 10. Kita enter. Kemudian kita tuliskan encapsulation .q.1q 10. Bentar. Lalu kita masukkan IP address-nya. Berarti kita masukkan IP address yang PC4 dulu, yaitu 192.168.40.2.1, lalu subnet mask. Kemudian kita lakukan juga yang di VLAN 20-nya. Lalu kita akan masukkan IP-nya di PC 4 dan 5. Nah, jika sudah dikonfigurasikan, di sini kita bisa coba kirim surat dari PC 4 ke PC 5. Nah, di sini successful ya teman-teman. Kemudian kita coba kirim surat dari PC 3 ke PC 4. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Lalu kita coba kirim surat dari PC 3 ke PC 5. Nah, di sini juga sudah successful ya teman-teman. Nah, namun jika kita kirim surat dari PC 1 ke PC 4 dan 5, atau kirim surat dari PC 2 ke PC 4 dan 5, itu tidak berhasil karena kita belum mengkonfigurasi dynamic routingnya. Nah, untuk konfigurasinya kita bisa masuk ke router 3. Di sini kita bisa ketikkan root AIGRP10. Lalu kita bisa ketikkan networknya. Yang pertama network. Kita masukkan IP network dari si VLAN 10-nya dulu atau si PC 4-nya. 192.168.40.0. Enter. Lalu
kemudian kita masukkan juga untuk yang network chip PC5. Network 192.168.50.0. Lalu kita masukkan network yang 30.0. Kemudian di sini kita bisa lihat dengan perintah do show IP root. Kita bisa klik spasi untuk melihat yang lainnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat sudah muncul yang 40.0 dan yang 50.0. Selanjutnya kita akan lihat di router satunya. Di sini bisa teman-teman perhatikan untuk yang 40.0 dan 50.0 itu sudah ada ya. Kemudian kita bisa lihat juga di router 2-nya. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini untuk yang network 40.0 dan 50.0 juga sudah ada ya. Kemudian kita akan coba kirim surat dari PC1 ke PC4. Nah, di sini hasilnya successful ya teman-teman. Kemudian kita coba lagi kirim dari PC1 ke PC5. Ini juga hasilnya sukses. Kemudian kita kirim surat juga dari PC2 ke PC4. Nah, di sini juga sudah successful ya teman-teman. Kita juga kirim paket dari PC2 ke PC5. Nah, di sini juga sudah sukses semua ya teman-teman. Nah, jadi ini semua itu sudah terhubung melalui Dynamic yang AI GRP.